Halo sahabat terus nih, saya Dr. Merlin Priscilia Kastilong, spesialis neurologi Vina. Saya adalah dokter spesialis saraf di bagian neurointervensi di Rumah Sakit Pelni. Ya, DSA itu adalah singkatan dari Digital Subtraction Angiography. DSA itu merupakan suatu prosedur diagnostik yang non-invasif, artinya non-operatif, untuk menentukan kelainan pembuluh darah otak dan spinal. Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruangan cath lab dengan menggunakan mesin angiografi, di mana pasien dibaringkan di tempat tidur seperti ini dengan kondisi sadar. Kemudian pasien kita bius lokal di lipat paha saja. Setelah itu, kita akan memasukkan kateter di pembuluh darah otak. Kemudian kita akan menilai kelainan-kelainan pembuluh darah otak maupun spinal tersebut dengan menggunakan SAT kontras. DSA tersebut merupakan pemeriksaan yang gold standar atau standar emas untuk menilai secara detail, secara teliti, secara akurat bagaimana kelainan pada pembuluh darah otak maupun spinal tersebut. Pasien-pasien yang bisa dilakukan pemeriksaan DSA adalah pasien seperti yang mengalami stroke. Stroke itu kita tahu bersama ada dua, yaitu stroke iskemi dan stroke perdarahan. Mayoritas kasus, 80% kasus itu adalah stroke iskemi atau bahasa awamnya dibilang stroke penyumbatan. Nah, kasus-kasus stroke iskemi, apalagi dengan kasus stroke yang sudah berulang-ulang, itu baiknya kita lakukan dengan DSA. Atau misalnya dengan stroke dengan banyak faktor-faktor risiko mayor, seperti hipertensi, diabetes mellitus, ada penyakit jantung, ada kolesterol, ada merokok. Nah, baiknya itu dilakukan pemeriksaan DSA juga. Kasus stroke perdarahan juga bisa dilakukan pemeriksaan DSA, apalagi dengan kasus stroke perdarahan tanpa ada faktor risiko yang jelas, seperti misalnya hipertensi. Jadi terjadinya pecah pembuluh darah otak secara spontan, tapi tanpa hipertensi, apalagi dengan usia muda. Itu sangat dicurigai adanya kelainan pada pembuluh darah otak. Nah, kasus yang lain adalah misalnya pada nyeri kepala yang kronis atau pusing kronis, sudah diberikan terapi-terapi medikamentosa rutin namun tidak menunjukkan perbaikan. Kita lakukan pemeriksaan imaging seperti CT scan, seperti MRI, tapi tidak ditemukan sumber penyebab kenapa pasiennya itu mengalami nyeri kepala dan pusing. Misalnya pada kasus ada tumor di kepala, tetapi pada pasien tersebut ternyata tidak ada tumor. Kemudian juga kita bisa lakukan DSA pada kasus misalnya pasien dengan tumor. Di situ kita bisa nilai adanya pembuluh darah yang memberikan makan ke tumor tersebut. Apakah memungkinkan untuk dilakukan prosedur lanjutan setelah DSA untuk ditutup pembuluh darah yang memberi makan tumor tersebut. Ya, DSA itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena DSA itu bisa menilai secara detail, secara akurat, secara real time gambaran pembuluh darah otak pasien. Kemudian bisa menentukan langkah selanjutnya, terapi selanjutnya apa yang paling cocok untuk pasien. Misalnya contoh pada kasus stroke penyumbatan. Pada kasus akut, setelah kita DSA, kita lanjutkan misalnya tindakan seperti trombolisis intraarterial atau trombektomi dengan tujuan untuk menghilangkan, untuk merekanalisasi sumbatan yang terjadi. Pada stroke misalnya yang sudah berulang, kita bisa menilai adanya kelainan pembuluh darah sehingga kita bisa menentukan berapa derajat stenosis pada pasien tersebut, seberapa parah tingkat penyempitan pembuluh darah, sehingga dapat menentukan terapi selanjutnya. Misalnya kita pasangin ring atau stent, atau kita lebarkan dengan menggunakan balon. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi resiko berulang stroke ke depannya. Pada kasus misalnya pasien ditemukan adanya aneurisma atau bahasa awamnya kantong pada pembuluh darah otak, itu bisa dengan DSA kita nilai, kita ukur dulu ukuran aneurismanya, kita memberikan perencanaan dulu akses pembuluh darahnya untuk dilakukan tindakan selanjutnya seperti apa? Seperti coiling atau
kawat halus gitu ditutup pada pada aneurisma tersebut. Kemudian misalnya pada kasus adanya malformasi pembuluh darah otak. Dengan DSA kita bisa nilai secara detail, secara akurat angioarsitektur dari malformasi pembuluh darah tersebut. Sehingga kita bisa melakukan tindakan lanjutan seperti dengan embolisasi. Jadi malformasi pembuluh darah yang terjadi, kita tutup pembuluh darah yang abnormal tersebut. Begitu juga misalnya pada kasus tumor. Dengan kita DSA, kita bisa nilai feeder atau pembuluh darah yang memberikan makan tumor tersebut, sehingga kita bisa menutup juga, dilakukan embolisasi, sehingga mengurangi resiko pendarahan pada saat dilakukan operasi pengangkatan tumor tersebut. Memang setiap prosedur medis itu selalu ada resiko, ada manfaat. Untuk DSA sendiri, untuk resikonya total itu sekitar 1%. Itu mencakup apa saja? Yang paling sering adalah hematom atau memar di bekas tusukan pada saat kita melakukan bius lokal di lipat paha. Bisa juga terjadi kejadian seperti adanya reaksi alergi terhadap zat kontras yang kita berikan. Kasus yang fatal seperti kecacatan, kematian, itu resikonya sangat minimal, yaitu di bawah 1%. Tentu dengan persiapan yang baik, kita dapat meminimalkan resiko tersebut. Secara kesimpulannya, bila kita bandingkan antara resiko dan manfaat dilakukan DSA, jauh lebih besar manfaatnya. Demikian edukasi dari saya, semoga bisa membantu sahabat Trusni yang mungkin sedang atau akan dilakukan prosedur DSA. Salam sehat!